Pulang, bab 7, pencuri yang pengecut. Hari ini, kawasan Kowloon, Hong Kong. Jamuan makan malam bersama Master Dragon sudah hampir selesai. Tamu-tamu di meja makan sedang santai bercakap-cakap, sesekali tertawa. Aku menghabiskan air putih di gelas sekali teguk. Saatnya menyampaikan maksud dan tujuanku. Saatnya berhenti berbasa-basi dengan tamu-tamu lainnya. Aku meletakkan gelas, lantas dengan suara tenang, aku memotong semua percakapan. Izinkan aku bicara tentang pekerjaan Master Dragon. 11 perwakilan keluarga menoleh padaku. Tawa 1, 2 orang terhenti. Master Dragon yang duduk di sebelah menatapku. Dengan segala hormat, aku sungguh minta maaf. Perayaan ulang tahun Master harus terpotong sebentar oleh urusan sederhana. Tapi aku tidak punya pilihan. Jadi, izinkan aku bicara. Aku menatap sekeliling dengan tenang. Keluarga Lin di Makau 6 bulan terakhir menolak melakukan pertemuan dengan kami. Menolak seluruh pembicaraan. Malam ini, mereka hadir di meja ini. Aku terpaksa meminjam jamuan makan malam ini. Disaksikan keluarga lain. Disaksikan Master Dragon. Agar masalah kami dengan mereka diselesaikan. Wajah orang di seberang mejaku merah padam. Sejak tadi, dia sudah tidak suka dengan kehadiranku. Wajahnya tidak bersahabat. Dia adalah putra tertua keluarga Lin dari Makau. Usianya 45 tahun. Ayolah si babi hutan, kau tidak perlu membahas pekerjaan di meja ini. Salah satu perwakilan keluarga memotong. Kepala keluar dari Vietnam. Aku menggeleng tegas, aku harus membahasnya. Mereka mencuri pemindai yang telah kami kembangkan 5 tahun terakhir di laboratorium Makau. Mereka pencuri pengecut. Aku berkata dingin. Hei, kami tidak mencurinya, bajingan. Kami membelinya dari profesor riset tersebut, puluhan juta dolar. Putra tertua keluarga Lin berteriak demi mendengar kalimatku. Aku menjeringai tipis. Oh ya? Apakah menculik anak istri profesor tersebut juga harga yang kalian bayar? Puluhan juta dolar? Omong kosong. Kami yang menghabiskan jutaan dolar untuk lembaga riset itu. Membantu biaya riset mereka bertahun-tahun. Seluruh laboratorium itu milik kami dan saat penelitian itu rampung, kalian mencurinya begitu saja tanpa rasa hormat. Masalah ini sebaiknya dibicarakan setelah jamuan makan. Ini pesta ulang tahun besar Master Dragon. Tidak pantas kita bertengkar. Salah satu perwakilan keluarga berusaha menengahi. Menahan putra sulung keluarga Lin yang hampir berdiri. Tidak apa, aku ingin mengetahuinya. Master Dragon menggeleng, tangannya terangkat. Lagi pula, kita telah selesai. Apa sebenarnya pemindai itu? Dan kenapa dua keluarga memperebutkannya? Itu teknologi paling depan di dunia medis. Aku menjelaskan. Teknologi itu bermanfaat untuk memindai tubuh hingga ke bagian terkecilnya, yang secara instan bisa memberitahu status kesehatan pasien. Alat diagnosis paling canggih. Harganya tidak ternilai. Kami tidak memperebutkannya, Master Dragon. Pemindai itu milik kami. Mereka mencurinya. Pencuri rendahan. Berani-beraninya kau menyebut kami pencuri, ha? Putra sulung keluarga Lin berdiri dari kursinya. Kali ini tidak ada yang bisa menahan tubuhnya. Tangannya teracung balas menghina. Kalianlah keluarga rendahan yang memanfaatkan orang lain, termasuk memanfaatkan jamuan makan ini untuk menyerang keluarga Lin. Duduk. Semua duduk. Master Dragon berkata dingin. Suasana di ruangan itu terasa sekali pengap oleh ketegangan. Makan malam akrab beberapa menit lalu menguap begitu saja. Hanya karena semua orang menghormati Master Dragon, mereka masih menahan diri untuk tidak ikut mulai berteriak. Biasanya, mereka malah mencabut senjata, mulai menembak siapapun. Aku tahu tidak hanya keluarga Lin yang menginginkan teknologi itu. Keluarga lain juga ada di balik pencurian tersebut.
satu atau dua di antaranya, mereka pasti bersekongkol dengan keluarga Lin. Itulah kenapa aku membutuhkan Master Dragon, minimal agar Master bersikap netral, tidak memihak siapapun. Karena separuh dari kepala keluarga di meja makan masih kerabat dengan Master Dragon. Apa yang kau inginkan dengan merusak jamuan makan malamku, si babi hutan? Master Dragon bertanya, tatapannya tajam. Aku bisa merasakan aura mengerikan miliknya. Tapi aku tidak takut. Balas menatapnya tajam. Pemindai itu milik kami, Master. Hingga kapanpun itu milik kami. Jika keluarga Lin menolak mengembalikannya baik-baik, kami akan mengambilnya dengan paksa. Itu bisa memicu perang antar keluarga di Asia Pasifik. Aku tahu. Tapi kami tidak punya pilihan. Keluarga Lin sengaja mencuri pemindai itu saat Tauke sakit. Mereka pikir kami akan mengalah. Karena kami juga akan menghadapi masalah internal di negara kami. Menghadapi keluarga-keluarga lain di sana yang berusaha merebut kekuasaan. Tapi kami tidak selemah itu. Mereka lah yang pengecut. Mereka menolak pembicaraan, menolak bertemu secara hormat. Bahkan malam ini, Lin tidak datang. Dia menyuruh anaknya untuk hadir. Dia mengira Tauke akan datang. Dia takut bertemu dengan Tauke. Apa kau bilang? Kami takut kepada kalian? Kau menghina ayahku. Aku tidak menghinanya. Dialah yang menghina dirinya sendiri. Di mana dia sekarang? Duduk bersembunyi di dalam benteng gedung kasino puluhan lantai. Yang dia pikir bisa melindunginya dari serangan? Omong kosong. Tidak ada tempat yang aman dari kami. Sekali kami memutuskan menyerang. Cukup, babi hutan. Cukup. Aku sudah mendengar masalahnya. Master Dragon mengangkat tangan. Meja makan kembali lengang. Semua orang menunggu pendapat Master Dragon saat situasi ini. Master Dragon menangkupkan tangannya. Pemimpin klan berusia 80 tahun itu menoleh ke putra sulung keluarga Lin. Apakah kalian mencuri pemindai itu? Tentu saja tidak, Master Dragon. Kami membelinya. Apakah kalian menculik anak dan istri profesor penemu pemindai itu? Kali ini, putra sulung keluarga Lin terdiam. Wajah merah padamnya mengendur. Jawab pertanyaanku, iya atau tidak? Suara Master Dragon terdengar tajam. Jangan coba-coba berbohong, karena mata-mataku ada di mana-mana. Aku hanya butuh 15 menit untuk mengonfirmasi kebenarannya. Putra sulung keluarga Lin mengangguk pelan. Aku tersenyum tipis. Baik. Master Dragon mulai memukul meja, menyuruh yang lain memperhatikan penuh. Jika demikian, apa yang disampaikan si babi hutan adalah kebenaran. Maka, masalah ini adalah antara keluarga Tong dan keluarga Lin. Aku memutuskan agar mereka berdua menyelesaikannya tanpa melibatkan siapapun. Jika ada satu saja keluarga lain ikut mendukung pihak bertikai, itu berarti berhadapan denganku. Aku memerintahkan Lin bertemu dengan perwakilan keluarga Tong, membicarakan secara terhormat. Jika Lin menolak menemuinya, maka itu berarti dia menolak mematuhi perintahku. Apapun hasil pembicaraan dua keluarga, tidak ada satupun yang boleh ikut campur. Keputusan ini final. Aku mengangguk senang. Itulah keputusan yang aku harapkan. Aku tidak berharap Master Dragon akan meminta pemindai itu dikembalikan, karena saling mencuri antara keluarga sebenarnya lumrah saja. Yang membuatnya berbeda, seberapa penting benda yang dicuri. Master Dragon telah mengunci ruang lingkup masalah, dan itu lebih dari cukup. Putra sulung keluarga Lin terlihat sebaliknya. Dia hendak berseru tidak terima. Juga beberapa perwakilan keluarga lain yang ada di pihaknya. Master Dragon lebih dahulu berdiri. Terima kasih telah hadir di jamuan makan malam ini. Semoga kesejahteraan selalu bersama kalian. Itu berarti kami diminta segera pergi. Diusir secara halus. 11 perwakilan keluarga beranjak berdiri, mendorong kursi ke belakang, meninggalkan ruangan. Aku juga berdiri. 12 kursi tamu kosong satu persatu. Putra sulung keluarga Lin menatapku marah saat berjalan keluar, penuh ancaman dan kebencian. Aku balas menatapnya tanpa ekspresi. Strategi patung naga emas itu telah mengamankan langkah pertamaku. Rencanaku berjalan baik. Tinggal mengurus penyelesaiannya, menghabisi si pencuri. Tidak peduli seberapa hebat dia.
Itulah spesialisasiku, penyelesaian konflik tingkat tinggi. 20 tahun lalu. Dengan kegagalanku bertahan di amok selama 20 menit, suka atau tidak aku harus berangkat sekolah. Lantas bagaimana aku akhirnya bisa menjadi tukang pukul di keluarga Tong? Kopong yang menjadi jalannya. Menyaksikan amok malam itu, esoknya Kopong menemui Tauke besar, bilang Tauke akan menyia-nyiakan bakatku jika hanya menyuruh ke sekolah. Aku mengetahui pembicaraan mereka, karena luka-luka lebamku sedang diperiksa oleh dokter, terpisah satu daun pintu dari ruangan kerja Tauke. Biarkan aku yang memikirkan siapa harus jadi siapa di rumah ini, Kopong. Itu bukan tugas kau. Tauke berseru ketus kepada Kopong. Tapi Kopong tidak menyerah. Dia memberikan jalan tengah. Tauke, aku minta maaf jika ini berbeda pendapat, tapi anak itu menginginkan menjadi seperti Bashir, seperti pemuda-pemuda lain, seperti bapaknya dulu. Sepanjang siang, anak itu akan tetap sekolah, Tauke. Malamnya, biarkan aku yang mengajarinya menjadi tukang pukul. Kita buat perjanjian kepadanya, jika nilai-nilainya bagus, dia boleh terus berlatih denganku. Itu akan membuatnya semangat sekolah, tidak merasa terpaksa. Enak sekali kau bilang begitu. Aku sudah berjanji kepada bapaknya, anak itu tidak boleh terluka. Mamanya akan marah. Tauke melotot, Kopong menggeleng. Berlatih menjadi tukang pukul justru akan membuatnya terjaga dari luka di masa depan, Tauke. Tadi malam kita melihatnya sendiri. Anak itu berbeda. Dia berkelahi menggunakan otaknya, menggunakan apapun yang ada di sekitarnya. Franz, si Amerika akan melatih kepalanya. Aku akan melatih fisiknya. Kita mendapatkan dua-duanya. Tauke berdiam sebentar, menatap Kopong. Ini hanya usul sederhana, Tauke. Aku harap Tauke memikirkannya. Apapun keputusan Tauke adalah perintah bagiku. Kopong mengangguk, undur diri. 2 hari kemudian, pukul 7, aku dijemput Kopong di mes sayap kanan. Wajah sangarnya tetap saja terlihat sangar meski sedang tersenyum, menepuk bahuku. Kau sudah siap, Bujang? Aku mengangguk. Aku sudah siap sejak tadi siang ketika pelayan memberitahuku aku boleh berlatih bersama Kopong. Malam itu, resmi sudah latihanku menjadi tukang pukul keluarga Tong. Mengendarai sendiri mobil jeep, Kopong membawaku pergi ke lokasi amuk. Aku segera tahu kalau bangunan dengan kontainer bertumpuk itu memang tempat berlatih tukang pukul. Di pojok bangunan, dengan luas ruangan 8x8 meter, terdapat banyak peralatan berlatih. Hampir setiap sore ruangan itu dipenuhi tukang pukul. Hingga gelap tiba, mereka baru kembali ke benteng. Wajah sangar Kopong terlihat semakin sangar saat dia mulai melatihku. Dia tidak mengajakku berlatih di dalam ruangan. Kami berlatih di pantai. Dia menyalakan 2 api unggun kecil dari pelapah kering pohon nyiur. Dengan jarak 500 meter satu sama lain, kemudian menyuruhku lari bolak-balik dari 2 titik api unggun itu. 2 jam berlalu, hanya itu yang kulakukan. Lari di atas pantai. Lebih cepat, Bujang! Kopong berseru setiap kali aku tiba di titik api unggun tempatnya berdiri. Bersidekap mengamatiku. Aku mengangguk, nafasku menderu. Lebih cepat, Bujang! Bahkan kerbau bisa menyusul lari kau. Kopong membentak gemas saat aku tiba lagi di titik api unggun tempatnya berdiri. Pakaianku basah kuyup oleh keringat. Entah sudah berapa kali aku bolak-balik lari, dan entah kapan latihan ini akan selesai. Setiap kali aku mempercepat langkah kakiku, Kopong terus mendesakku lari lebih kencang. Kakiku seperti mati rasa saat api unggun padam dengan sendirinya. Cukup latihan malam ini, Bujang. Kopong berseru. Dia melangkah santai menuju mobil jeep. Aku tertunduk, memegangi pinggang. Nafasku tersengal. Kau ingin pulang atau bermalam di pantai, Bujang? Aku tidak ada waktu menunggu. Kopong meneriakiku dari kejauhan. Aku mengangguk, bergegas menuju mobil jeep. Latihan lari ekstrim itu membuat kakiku melepuh. Aku tidak bisa memakai sepatuku beberapa hari kemudian. Tapi latihan terus dilakukan. Kopong menyuruhku lari tanpa alas kaki. Selama berbulan-bulan hanya itu. Berlari dari satu titik api unggun ke api unggun lainnya. Hingga api unggun itu padam. Siangnya, aku berangkat sekolah. Bukan di sekolah sungguhan, tapi belajar dengan Franz di bangunan utama. Usiaku 15 tahun.
Aku sudah tertinggal 9 tahun pendidikan formal. Setiap kali selesai menemui Franz, aku membawa lebih banyak buku yang harus kubaca di kamar. Tapi ini berubah menyenangkan dengan bisa berlatih bersama Kopong. Aku tidak keberatan menghabiskan waktu membacanya, juga tidak keberatan mendengarkan Bashir dan pemuda lain mengolok-olokku, memanggilku profesor. Aku berjanji akan mendapatkan nilai-nilai terbaik. Franz, si Amerika, juga guru yang mengasyikkan. Dia mengajariku dengan cara yang menyenangkan. Bulan demi bulan berlalu cepat. Bashir, pemuda-pemuda di mes sayap kanan tidak lagi sering menggangguku soal sekolah itu. Mereka sibuk. Tauke besar mulai serius mengembangkan kekuasaannya di kota provinsi. Hampir setiap hari terjadi perebutan teritorial. Aku tidak ikut mereka bertempur. Tapi setiap pagi saat sarapan, mereka bercerita. Menceritakan perkelahian sambil tertawa. Saling mengolok mengingat kejadian sehari sebelumnya. "Ah, kau lari, Bashir. Kami semua melihatnya." Seorang pemuda berseru tertawa. "Aku tidak lari. Aku hanya mencari posisi bertahan yang lebih baik, sekaligus menunggu bantuan dari yang lain." Bashir membela diri. Mereka sedang membahas penyerbuan ke sentral perdagangan elektronik, mengambil alih teritorial itu dari kelompok lain. Pertempuran yang terjadi di lorong-lorong toko, gang-gang sempit, rumah-rumah padat. "Halah, jangan membantah, Bashir. Sepertinya penunggang kuda suku Bedoin tidak sehebat yang dia ceritakan." "Kau lari terbirit-birit dikejar 6 orang membawa golok besar." Wajah Bashir merah padam. Aku ikut tertawa, melihatnya diolok pemuda lain. Menilik cerita mereka, tentu saja Bashir akan lari. Tidak ada tukang pukul yang nekat menghadapi 6 orang bersenjata tajam sendirian. Tapi itu percakapan yang seru. Satu persatu wilayah penting di kota provinsi jatuh di tangan keluarga Tong. Kelompok-kelompok yang berhasil ditaklukkan hanya punya 2 pilihan. Tunduk pada kami atau dihabisi. Hampir setiap malam aku menemukan ada tukang pukul yang pulang dengan badan terluka. Bahkan beberapa minggu kemudian, aku melihat Kopong dengan bebat besar di lengan kanan. Aku hendak bertanya itu luka apa, tapi Kopong lebih dulu membentakku agar terus berlari dengan cepat. "Lebih cepat, bujang! Kau lari macam ibu-ibu sedang mengandung." Aku mengangguk, berlari semakin kencang, melupakan pertanyaanku. 3 bulan tinggal di rumah keluarga Tong, aku mulai menyaksikan betapa mahalnya perebutan kekuasaan. Siang itu, saat gerimis membungkus kota, saat aku sedang berlatih mengerjakan soal bersama Franz, terdengar seruan-seruan dari parkiran depan bangunan utama. Aku meletakkan buku, beranjak ke depan, diikuti Franz. Pintu gerbang baja dibuka, 6 mobil jeep masuk. Halaman segera ramai oleh anggota keluarga. Dari mobil jeep diturunkan 8 tubuh yang telah membeku. Darah menggumpal di sekujur tubuh mereka. Pakaiannya robek, compang-camping. 8 tukang pukul tewas diserang kelompok lain saat bertugas di pelabuhan. Sore itu juga 8 orang itu dikuburkan. Tauke besar memimpin sendiri penguburannya. Seluruh anggota keluarga hadir, termasuk aku, melupakan pelajaran sekolah. Segera mengikuti yang lain. Gerimis menderas, membuat basah seluruh tubuh. Wajah-wajah suram, kesedihan menggantung di lokasi pemakaman keluarga Tong saat 8 tubuh kaku itu telah selesai dikuburkan. "Kita akan membalasnya," Tauke berseru, mengepalkan tangan ke udara. Anggota keluarga lain berteriak semangat, "Balas! Balas!" Kematian mereka tidak akan sia-sia. Mereka mati demi keluarga kita, keluarga Tong. Suara Tauke tercekat, tangannya kembali teracung. "Keluarga Tong! Hidup keluarga Tong!" Yang lain balas berteriak. Aku menunduk, menatap 8 gundukan tanah merah yang becek. Ini adalah proses pemakaman yang pertama bagiku. Untuk kemudian, berminggu-minggu lagi, aku mulai terbiasa menyaksikannya. Nisan-nisan baru bermunculan. Selain dicatat dalam hati kami, nama mereka yang gugur juga dipahat di dinding pualam ruangan Tauke besar sebagai penghormatan. Tapi keluarga Tong tidak kehabisan tenaga. Setiap kali ada tukang pukul yang mati, maka penggantinya akan muncul 2 kali lipat. Kopong merekrut banyak tenaga baru. Dia mengambil orang-orang terbaik,
setia, dan bisa diandalkan dari seluruh penjuru kota. Benteng keluarga semakin besar. Ada bangunan baru di sayap belakang untuk menampung lebih banyak orang. Juga tukang pukul yang disuruh tinggal di wilayah penting kekuasaan. Semua teritorial keluarga Tong dijaga dengan kekuatan penuh. 1 tahun yang sangat penting bagi keluarga Tong. Kami akhirnya nyaris menguasai seluruh kota provinsi. Hanya menyisakan daerah industri tekstil yang dikuasai kelompok Arab. Reputasi keluarga Tong mulai terbentuk. Tidak ada lagi yang berani main-main dengan kami. Nama keluarga Tong juga mulai didengar hingga kota-kota lain, hingga seberang bulan. Tauke besar bahkan mulai bersiap melebarkan sayapnya ke ibu kota. Dia mulai membeli kapal-kapal kontainer, terjun di bisnis ekspor-impor sebagai kedok bisnis penyelundupan yang semakin meraksasa. Saatnya dia membawa keluarga kami menjadi lebih besar dan disegani. Aku tidak pernah ikut satupun pertempuran. Pertama, karena Tauke melarangku, dan itu tidak ada tawar-menawar. Kedua, aku sibuk dengan sekolahku. 1 tahun tinggal di sana, aku telah mendapatkan ijazah persamaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nilai-nilaiku sempurna. Franz, si Amerika, mulai memasang target. Saat usiaku menjelang 17, aku harus memiliki ijazah persamaan sekolah menengah atas. Dengan begitu, kau yang ketinggalan 9 tahun, membalik situasinya. Akan lebih cepat 1 tahun dibanding yang lain. Tauke ingin kau segera kuliah, bujang. Kau akan menjadi tukang pukul pertama keluarga Tong yang kuliah di universitas terbaik. Bila perlu, hingga ke luar negeri. Aku mengangguk. Sama dengan Kopong, Franz si Amerika menjadi sahabat baikku. Dia telaten mengajariku, mencarikan buku-buku yang harus kubaca, memastikan aku bisa menguasai buku itu dengan menceritakan ulang padanya. Franz juga mengajariku banyak bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang. Saat aku bosan mengerjakan soal, berlatih, dia akan mengajakku bercakap-cakap sambil membentangkan peta dunia. Sebenarnya itu juga belajar, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Aku berasal dari Amerika, bujang. Franz menunjuk peta. Aku lahir dan besar di Texas. Surganya orang judi. Kau lihat, inilah ibu kotanya. Las Vegas. Aku melongo, menatap peta warna-warni di atas meja. Texas adalah negara bagian terbesar kedua, sekaligus dengan penduduk terbanyak kedua di Amerika. Nyaris 60% penduduknya religius, rajin pergi ke tempat ibadah, tapi judi dan alkohol dilegalkan di sana. Sepanjang kau memenuhi syarat usia, tidak ada yang peduli kau mau berjudi atau minum minuman keras di sana. Las Vegas adalah sentral perjudian dunia. Aku lahir di keluarga militer, tidak jauh dari kota Las Vegas. Keluargaku keras dan disiplin. Saat lulus kuliah, aku bekerja menjadi diplomat, meninggalkan rumah, ditugaskan di banyak negara. Hong Kong adalah favoritku. Kau lihat ini, kota Hong Kong tidak jauh dari Macau, Taiwan, dan Jepang. Franz Amerika kemudian bisa menghabiskan waktu berjam-jam bercerita tentang Hong Kong sehingga aku seolah bisa membayangkan gedung-gedungnya, jalanan, gang-gang, pelabuhan. Aku punya anak laki-laki seusiamu, namanya White. Dia tinggal bersama ibunya di Hong Kong, tempat penugasan terakhirku sebagai diplomat. White bercita-cita menjadi mariner, dan anak itu memang suka berkelahi seperti kau. White anak yang menarik, karena percaya atau tidak, dia juga pandai memasak. Masakannya lezat sekali. Entahlah, aku sebenarnya lebih suka dia menjadi koki dibanding meneruskan karir militer keluarga kami. Aku mendengar seluruh cerita Franz si Amerika. Franz bukan anggota keluarga Tong. Dia hanya datang saat diperlukan. Dia dekat dengan Tauke besar, karena Tauke pernah menyelesaikan urusannya di ibu kota.
Aku tidak tahu detailnya, tapi itu pasti berurusan dengan dunia hitam. Toh, di keluarga Tong, ada nasihat yang penting dihafal anggotanya. Semua orang punya masa lalu, dan itu bukan urusan siapapun. Urus saja masa lalu masing-masing. Latihan malamku juga semakin sibuk, lebih panjang. Setelah berlari bolak-balik 20 kali titik api unggun selama 6 bulan, saat aku berpikir jangan-jangan Kopong hendak melatihku menjadi atlet lari olimpiade, Kopong akhirnya menambah jadwalku dengan pelajaran berkelahi, sesuatu yang sudah kutunggu-tunggu. Kopong ahli bertinju, gaya ortodoks, kekuatan tangan kanannya mengagumkan. Tangan kanan Kopong bisa memukul KO orang dengan tubuh lebih besar darinya. Dengan sarung tinju seadanya, aku mulai berlatih bersamanya hingga larut malam. Terjatuh di pasir, tersungkur berkali-kali. Kopong tidak pernah main-main menghadapiku. Dia memukulku sekuat tenaga. Kemudian kami akan menghabiskan waktu duduk di pinggir pantai, beristirahat sebentar sebelum kembali ke rumah. Aku bisa bercakap-cakap dengannya. "Bagaimana sekolahmu, Bujang?" tanya Kopong pada suatu malam. Aku tahu Kopong sudah berusaha bertanya dengan sangat ramah, tapi wajah sangarnya tetap tidak bisa ditolong. Hanya karena aku sudah lama menghabiskan waktu dengannya, aku tahu kalau Kopong tidak sedang mendelik marah. Dia bisa menjadi teman bicara yang menyenangkan. Lancar? 3 bulan lagi aku akan ikut ujian persamaan sekolah menengah atas. Itu bagus, bagus sekali. Kopong bergumam kepada langit malam menatap lautan. Suara debur ombak pecah di pantai terdengar berirama. Aku tidak pernah sekolah. Menyentuh bangku sekolah pun tidak pernah. Aku hanya tahu berkelahi. Bagaimana rasanya sekolah, Bujang? Bagaimana rasanya? Iya. Apakah duduk di bangku sekolah memang spesial? Nikmat sekali? Aku tertawa. Tidak ada. Sama saja dengan kursi panjang di mes. Kopong akhirnya ikut tertawa, menyadari betapa naif pertanyaannya. Kau harus sekolah tinggi, Bujang. Jangan sepertiku. Kopong mengusap wajahnya. Kau tahu, dulu Tauke besar, maksudku ayah dari Tauke sekarang, mengambilku dari pasar saat usiaku 12 tahun. Aku yatim piatu. Tidak tahu menahu siapa orang tuaku. Menjadi anak jalanan sejak aku bisa mengingatnya. Mencopet, mencuri adalah pekerjaanku. Sesekali nekat menjebol toko. Hingga suatu hari, aku tidak tahu sedang mencuri toko milik keluarga Tong. Tertangkap basah. Sial sekali. Harusnya aku dipukuli hingga habis. Tapi tukang pukul yang memergokiku justru membawaku ke rumah keluarga Tong. Bilang pada Tauke besar agar aku bisa tinggal di rumah, menjadi anggota keluarga. Tauke setuju, memberikan maaf. Dia bahkan memberiku tempat tidur, makan. Kau tahu siapa tukang pukul itu? Yang mengubah jalan hidupku menjadi lebih baik, tidak lagi menjadi pencuri rendah? Bapak kau, Syahdan. Kopong terdiam sebentar, tersenyum. Senyuman yang membuat wajah sangarnya malah terlihat tambah sangar, seperti mendelik. Aku menatapnya. Itu cerita yang baru kudengar. Aku akhirnya mengerti kenapa Kopong bersedia mengajariku berkelahi setiap malam. Juga dulu membujuk Tauke agar aku diizinkan berlatih. Di keluarga ini, masa lalu, hari ini, dan masa depan sepertinya berkelindan erat bagi setiap penghuninya. Berbulan-bulan aku berlatih tinju dengan Kopong. Saat aku berhasil memukul dagunya, membuat Kopong terhentak ke belakang. Hampir KO jika aku tidak menyambar tangannya. Latihanku selesai. Kau tidak apa-apa? Aku bertanya cemas. Kopong menggeleng. Aku baik-baik saja. Itu pukulan yang bagus, Bujang. Sama sekali tidak kuduga. Sayangnya itu berarti kau membutuhkan guru lain. Aku tidak mengerti. Dari puluhan malam berlatih tinju bersamanya, aku baru kali ini berhasil memukulnya. Itu lebih mirip kebetulan, tapi Kopong tidak banyak bicara lagi. Saat aku bertanya-tanya, siapa guru baruku? Seminggu kemudian, di pinggir pantai hadir orang ketiga. Kopong memperkenalkannya, namanya Busi.
Aku harus memanggilnya dengan Guru Busi. Usianya 50 tahun lewat, rambutnya beruban, mengenakan pakaian tradisional berbentuk jubah dengan ikat pinggang lebar. Dua katana terselip di pinggangnya. Cahaya api unggun menimpa wajahnya yang masih nampak gagah. Dia jelas bukan orang sini. Aku membungkuk memberikan hormat. Sebagai balasan, Guru Busi melemparkan salah satu katana kepadaku. Aku terkesiap menerimanya. Guru Busi sudah mencabut katananya bahkan sebelum aku tahu harus kuapakan katana ini. Guru Busi berseru menyuruhku bersiap. Belum habis kalimatnya, belum sempat aku memasang kuda-kuda, dia sudah menebaskan pedang ke depan. Tanpa ampun, seolah kami bertarung sungguhan. Aku tahu pelajaran bertinjuku telah berakhir. Malam itu, aku belajar menggunakan senjata tajam, pedang. Langsung dari ahlinya, seorang samurai yang tersisa di zaman modern. Didatangkan Kopong lewat kenalannya yang luas dari daratan Jepang. Kopong memberikanku guru terbaik. Guru Busi bukan hanya master dalam samurai. Dia juga pernah menjadi seorang ninja. Itulah cara terbaik Kopong berterima kasih atas jasa bapakku dulu. Waktu melesat dengan cepat. Setahun setelah tinggal di keluarga Tong, aku sudah mulai melupakan lereng rimba Sumatera. Lupa rasanya berlarian di ladang padi tadah hujan, melompati parit-parit hutan, berjalan di atas pohon-pohon tumbang atau menatap kabut putih menggantung setiap pagi. Pun, aku telah melupakan malam itu saat rasa takut diambil dari dadaku. Aku sedang serius merintis karir sebagai tukang pukul nomor 1. Besok lusa, semua orang akan memanggilku si babi hutan.